Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua ya di mata kuliah praktikum basis data. Kalau kemarin di awal pertemuan satu kita sudah belajar cara instalasi SAM, terus cara melakukan akses ke database MySQL. Sekarang di pertemuan kedua ini kita belajar mengenai administrasi basis data di MySQL. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan cara penulisan sintaks ya dari query MySQL. Ini yang pertama, setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma ya. Jadi SQL itu setiap perintah, kita buka command prompt ya. Kita masuk dulu ke MySQL. Ya, tadi ada yang salah ya. Ini harusnya spasi ya. Sekarang kita sudah masuk di MySQL. Selanjutnya kita coba perintah yang pertama, misalkan di sini diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, contoh query-nya atau sintak query-nya kita ambil saja show databases. Nah, ketika kita tidak akhir dengan tanda titik koma, itu kita akan dianggap bahwa query kita belum selesai. Maka kita harus akhiri dengan titik koma. Nah, di sini ada selain titik koma kita juga bisa menggunakan slash g ya. Sekarang kita coba. Kalau kemarin kita sudah biasa pakai titik koma, sekarang kita slash g. Hasilnya sama aja ya. Jadi antara titik koma atau slash g itu sama saja, tapi kita nanti tetap pakai yang titik koma. Ini sebagai pengetahuan saja. Terus setiap perintah akan disimpan dalam buffer memori sementara untuk menyimpan histori. Oke. Kita lanjut yang ketiga, perintah dapat berupa SQL atau perintah khusus MySQL. Terus yang keempat, perintah yang bukan SQL dapat dipendekkan dengan menggunakan slash dan huruf depan perintah. Nah, ini di sini tadi di poin ketiga dijelaskan perintah SQL dan perintah khusus MySQL. Nah, ini harus kita bedakan antara perintah yang MySQL dan perintah SQL. Kita lihat di sini. Nah, kita coba lihat di sini. Type help or slash h. Nah, help ini kita untuk ngecek perintah yang bukan termasuk di dalam perintah SQL ya. Nah, ini adalah contoh perintahnya seperti ini. Ada slash h, slash t, slash p, slash r, slash q ini untuk keluar ya. Nah, kita coba salah satu slash q ini yang sering kita pakai. Sekarang kita sudah keluar dari MySQL. Kita masuk lagi. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Terus perintah help atau backslash h digunakan untuk menampilkan daftar dan aturan pemberian perintah di lingkungan MySQL. Tadi sudah, perintah-perintah dalam MySQL tidak menerapkan aturan case sensitif, tetapi case insensitive. Nah, ini tentunya berbeda dengan bahasa pemrograman Java atau bahasa C, C++, ataupun PHP. Nah, ini untuk sintaks SQL itu tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Misalkan seperti ini.
hasilnya tetap sama, tetap akan keluar juga ya. Terus aturan case sensitif diterapkan pada penamaan objek-objek dalam database seperti pada Unix dan Linux. Nah, ini ada perbedaan antara Windows dan Linux. Ketika kita menggunakan Linux, kita membuat sebuah database, misalkan di sini kampus ya. Kita coba create database. Dengan huruf besar. Nah, di sini ada keterangan error. Kenapa di sini cannot create database kampus? Database exist. Jadi database sudah ada. Tetapi jika kita menggunakan Linux, itu akan dianggap sesuatu hal yang berbeda antara kampus dengan huruf kecil dan kampus dengan huruf besar atau dengan huruf kapital. Untuk melihat perintah-perintah yang sudah pernah kita ketikkan, tekan tombol panah atas. Nah, ini biasanya kalau kita salah pada saat kita membuat query, daripada kita ketik ulang, kita langsung tekan panah aja. Nah, ini adalah perintah-perintah yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, ini direkam di dalam buffer ya. Jadi seperti poin kedua nih, disimpan dalam buffer memori sementara. Oke. Jadi itu sebagai pembuka untuk penulisan sintaks ya. Nah, terus yang selanjutnya kita akan belajar membuat user dan menampilkan user sekaligus nanti menghapus user ya. Jadi ada 3, kita membuat user dulu, terus kita tampilkan user dan kita hapus. Nah, jadi format penulisannya seperti ini ya. Format penulisannya seperti ini, create user, dan di sini adalah nama usernya di dalam tanda petik nama user, terus ada simbol add seperti ini ya, terus di tanda petik localhost seperti ini. Identified by ini untuk menentukan passwordnya. Di dalam tanda petik ini password yang akan kita masukkan, dan diakhiri dengan titik koma. Oke, kita coba. Nah, sekarang saya akan lihat dulu ya. Usernya. Nah, ini adalah nama usernya. Jadi kita tampilkan dulu nama usernya seperti ini. Ada kuliah, ada mahasiswa, ada unpam, user 2, user 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat user baru. Caranya create user. Nah, ini kita tanda petik contohnya informatika sudah ada ya. Kita ambil user panca saja, panca add, jangan lupa localhost. Nah, sekarang ini kita masukkan passwordnya, identified by, masukin passwordnya. Apa nih passwordnya? 1 2 3 4 5, contohnya seperti ini. Oke, query oke. Sekarang kita tampilkan select user from mysql.user. Nah, sekarang sudah tampil ya, panca ya di sini ya, user panca. Nah, itu cara membuat user. Sekarang setelah kita membuat user, kita hapus usernya ya. Kita hapus usernya dengan cara drop
ya, drop user. Nah, drop user panca at localhost akhir dengan titik koma, ya. Kita lihat. Sekarang kita tampilkan user. Select user from mysql.user. Ya. Oke, di sini panca sudah nggak ada ya. Najwa PMA root. Ya, oke, untuk praktikum yang pertama kita membuat user dulu, terus kita menghapus user. Jadi lihat cara penulisannya seperti ini. Buat user localhost identified ini untuk mendeklarasikan passwordnya, dan untuk menghapus, untuk menampilkan, kita pilih select user from MySQL user. Ini seperti ini ya, selalu seperti ini formatnya. Dan untuk menghapus kita menggunakan drop user, nama usernya. Nah, di sini dimasukkan nama usernya. Oke, selanjutnya nanti untuk pemberian hak akses akan saya upload di video selanjutnya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.